Lazatul amal, dia tertunda sedikit. Wa malatin nafsu ilal amali, lalu cenderunglah nafsu itu kepada suatu amal bi amrin mazmumin, dengan perkara yang tercela, multazin bihi fil hali, yaitu yang bisa mendatangkan kelezatan pada saat itu, tapi mu'allimin fil ma'ali, dia akan menjadi menyakitkan pada masa akan datang. Jadi ini kadang-kadang terjadi istidraj, ya. Istidraj itu penghuluran, cara bahasa kita itu tambulan, sampai kita tidak merasakan diri bersalah. Dia berawal daripada gini, perihalnya yang dicontohkan oleh Rasulullah, si Sa'labah. Sa'labah kan ketika dia miskin, dia hanya punya sepeleng kain, bukan selembar kain, satu peleng, hanya dari pusat sampai ke jikunya saja. Tapi tidak pernah dia terhalang untuk melaksanakan salat berjamaah bersama Rasulullah di masjid. Ketika pada satu saat dia tertangkap basah oleh Rasulullah, begitu selesai salat dia dipanggil oleh Rasulullah, "Ya Sa'labah, ma baluka ya Sa'labah?" "Hai Sa'labah, apa yang terjadi kok sampai begini? Begitu selesai salat kau langsung pulang ke rumah, begitu selesai salat kau langsung pulang ke rumah." Barulah dia sebenarnya malu, saya ceritakan, ya Rasulullah, saya begitu langsung pulang ke rumah selesai sholat, tanpa zikir, tanpa wirid, tanpa doa, karena istri saya sedang bertelanjang di rumah, tidak ada yang dipakai pakaian untuk cepat sholat. Saya harus menanggalkan ini setengah pakaian saya ini, saya tanggalkan. Oleh sebab itu Rasulullah mohon doakan supaya ada perubahan perekonomian saya, supaya bisa bersedekah ya Rasulullah. "Oh begitu ya Sa'labah, enggak, kalau kamu memang bisa tetap ke masjid dalam keadaan semacam ini, istrimu bertelanjang di rumah, begini saja nikmatin." "Enggak, saya ingin bersedekah ya Rasulullah, saya ingin bersedekah." Putil dia, ngotot. Akhirnya didoakan, begitu doakan langsung dibawakan 2 ekor kambing, jantan dan betina. "Ayo ini bawa, sudah kembangkan jadi usaha." Tidak lama kemudian kambing itu melahirkan jantan dan betina. Kemudian sangat cepat sampai halaman rumahnya tidak bisa menampung itu kambing, dia sewa halaman rumah orang yang tetangga-tangganya, habis juga penuh dengan kambing. Kemudian dia sewa ladang, dia sewa kebun, sampai berapa gunung hanya kambingnya. Pertama dia merasakan bahwa berat sekali nih kalau tidak datang ke masjid satu hari, satu waktu, dia berat. Tapi lama-lama 2 waktu dalam sehari, lama-lama 1 hari tidak datang-datang, dia merasa biasa. Sampai hanya dia datang pada waktu Idul Fitri, Idul Adha saja. Dia terbiasa melakukan itu. Nah ini namanya orang istidraj, ya tambulan, sama dengan karun. Akhirnya ketika Abu Bakar Siddiq diutus oleh Rasulullah SAW untuk menyuruh si Sa'labah itu keluarkan zakatnya, dia kok secara tenang saja mengatakan, "Ini belum ada yang sakit ini." Dia ingin mengeluarkan zakat itu di kambing-kambing yang sakit. Terus tunggu saja nanti waktu dia sakit, saya sendiri yang membawa dia. Akhirnya disampaikan oleh Rasulullah, "Oh biarkan sudah, kalau begitu tidak usah minta lagi pada dia. Kita hanya sekedar mengingatkan, bukan sekedar butuh." Akhirnya ketika dia sudah diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia bawa memang kambing-kambing saat ini, "Rasulullah, saya bawa sekian ribu ya Rasulullah, untuk menjadi biaya peperangan nanti." "Tidak butuh sekarang," kata Rasulullah, "saya pribadi tidak terima zakat. Kita juga secara seluruhan tidak terima zakat." Ditolak oleh Rasulullah, datang ke Abu Bakar. Kalau sudah Abu Bakar menolak, apa kalau Rasulullah menolak, bagaimana saya kan berani untuk menerima zakat kamu? Dia pindah kepada Umar bin Khattab sampai kepada Ali bin Abi Thalib. "Bawa saja pulang kambingmu Sa'labah." Akhirnya sakit semua kambing itu, tidak ada yang bisa digereng kembali ke hutan. Ternyata di hutan semua kambingnya sudah pada mati, tak ada satupun yang masih tersisa. Itu.
Itu namanya orang yang kena dengan istidraj. Dia sedikit dia meninggalkan kebaikan sampai kepada dia tidak merasa bersalah, bahkan merasa tenang. Itulah orang yang kena istidraj. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa baradatiz zulmatu, dan menjadi sejuklah wabadaratis zulmatu, dan bersegeralah kegelapan itu allati hiya min wasawis syaitan, yang adalah dia daripada waswas syaitan, walammatihi ila nusratin nafsi, dan menjadi pemberian daripada syaitan, pertolongan daripada syaitan untuk menolong nafsu supaya dia tetap dalam keadaan mazmumah. Wa qama saqul qitali, dan berdirilah barisan-barisan peperangan bainahuma, antara keduanya, antara junudul iman, junudul kalbi, dan junudul nafsi. Fa in subiqat lil abdi minallahi sabiqatus sa'adah, maka jika diunggulkan bagi seorang hamba itu daripada Allah Subhanahu wa taala keunggulan yang kebahagiaan, ihtadal qalbu binurillahi, maka menjadi dapat petunjuklah hati itu dengan sinar Allah taala. Wastahana bil ajilati ragabun bil ajalati, dan menjadi hina bil ajilati, dengan segera, yaitu kegairahan yang ada pada masa akan datang. Wa amalul qalbi bima mala ilaihi, dan beramallah oleh hati dengan apa yang ia cenderung kepadanya. Wa inna alamahu fil hali, dan sesungguhnya penyakitnya itu pada saat itu juga, lima yarjuhu minat tana'umi bihi fil ma'ali, dengan sebab ia mengharap daripada mendapatkan nikmat-nikmat dengannya pada masa yang akan datang. Wa in subika, apa ini? Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa inna alamahu fil hali, dan jika dia menyakiti akan dia pada ketika itu juga, lama yarjuhu minal tana'umi bihi fil ma'ali, niscaya tidak diharapkan daripada penikmatan itu dengannya pada masa yang akan datang. Wa in subiqat lahu minallahi as-sakawah, dan jika didahulukan baginya daripada Allah Subhanahu wa taala akan kerugian, wal a'yadu billah, hendaklah kita itu berlindung dengan Allah. Zahalal kalbu anin nuri, niscaya menjadi sangat lalai hati itu daripada sinar, atau menjadi tergelincir dia, digoyang, bahkan dimusnahkan daripada sinar. Wa amadhul zulmatu, dan telah membuat buta dia oleh kegelapan. An manfaatil ajali, daripada manfaat ajal yang akan datang. Waqtarra biladzatil ajili, lalu dia tertipu dengan kelezatan yang sedang terjadi pada saat itu, yang sifatnya segera. Jadi ini mungkin yang dikatakan oleh orang, ubi bakar hari ini lebih baik daripada keju dan susu tahun depan. Ini adalah orang yang ingin yang penting sekarang, kenikmatan sekarang ini yang diinginkan, bukan kenikmatan abadi yang di akhirat nanti. Nah, prajurit nafsu selalu menggeret kita kepada kesenangan pada saat ini, sedangkan prajurit hati nurul yakin adalah selalu membuat kita pada hari ini, pada saat ini selalu merasakan kesulitan, kesakitan, kesengsaraan. Lalu dia memberikan suatu hiburan. Besok saja kau nikmati sebagai balasan daripada apa yang kau rasakan sakit pada hari ini. Sedangkan prajurit yang namanya prajurit nafsu, yang penting hari ini, hari esok terserah. Yang penting kita senang hari ini, masa depan kan itu urusan Allah.
Boleh saja katanya. Yang senang hari ini senang sampai dalam surga. Ya bisa kalau Allah menjadikannya begitu. Makanya oleh Imam Ghazali seperti yang sering katakan, ada orang yang sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Dua, bahagia dunia, bahagia akhirat. Ketiga, sengsara di dunia, kemudian bagi akhirat. Yang keempat, bagi dunia, dia sengsara di akhirat. Nah, antara junudul kalbi dan junudul nafsi ini, itu keinginannya. Keinginannya adalah kalau junudul kalbi, tidak apa kita sakit hari ini, tapi hari esok kita akan senang secara abadi. Sedangkan junudul nafsi, yang penting hari ini kita bahagia, hari esok tidak kita tahu. Nah, inilah terjadinya pertarungan. Qala al-musannif rahimahullah taala, wa inda tuqa'i as-sif wa inda iltiqa'i sifina, dan ketika terjadi perang Siffin. Lompat. Qala al-musannif rahimahullah taala, belengan dulu. Wa amila bima malat ilahi nafsu, dan ia pun akan beramal kepada apa yang cenderung kepada oleh nafsunya. Jadi apa yang diinginkan oleh nafsu itu sudah diamalkan. Dia tidak pernah berpikir ini akan membahayakan hari esok atau tidak, karena yang dipikirkan pokoknya senang hari ini, hari esok urusan yang lain. Wa in alamahu fil ma'ali, nah ini wa in goyah ini, wa in alamahu fil ma'ali sekali in syartiyah, wa in alamahu fil ma'ali, dan jika menyakiti dia pada masa akan datang, lama yasululaha min ladzatil hali, kalau akan menyakitkan dia pada masa akan datang, niscaya tidak akan tercapai baginya daripada kelezatan pada saat ini. Wa inda iltiqa'i siffin, dan ketika siapa ini itu Siffin? Kita ambil salah satu dari keduanya. Kalau kita ambil Siffin, perang Siffin maksudnya. Wa inda iltiqa'i saffain, dan ketika bertemunya dua barisan, yaitu barisan-barisan daripada junudul qalbi dan junudul nafsi. Wal tihamil qital bainal jundain, dan berkecamuknya peperangan antara dua prajurit itu. La sabila lil abdi illa faz'ahu, tidak ada jalan bagi seorang hamba kecuali keterkejutannya ilallah, artinya kecuali kembalinya kepada Allah. Artinya ketika terjadi berkecamuk, berperang antara keduanya, maka tidak akan ada jalan keluar dari lingkaran prajurit-prajurit yang sedang ngamuk itu kecuali kembali kepada Allah. Kemudian waliyazihi bihi wa kasrati zikrihi, yaitu dengan merasakan kelezatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak menyebutnya, wasidqi tawakkulihi, dan benar-benar tawakal kepadanya. Apakah tawakal yang dimaksud dalam hal ini tawakal serah total setelah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk bisa keluar daripada lingkaran prajurit yang sedang ngamuk, ataukah seperti tawakal dalam soal rezeki yang dikatakan oleh Rasulullah, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulikum la razaqakum kama yarzuqut tayra yagdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau kalian itu betul-betul tawakal dalam soal urusan rezeki ini, dengan tawakal yang sesungguhnya, niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kamu. Dia keluar dari sarangnya pagi-pagi dalam keadaan tak punya isi, kendodonya itu keluarkannya itu tidak ada isi perutnya lah, tapi wataruhu bitonan, sore-sore dia pulang. Nah, tawakal semacam ini adalah tawakal zahidin. Tawakal zahidin artinya apa? Dia tetap berikhtiar, kan? Dia tetap berikhtiar. Kemudian apa yang dibutuhkan hari itu dicari hari itu, apa yang dibutuhkan hari esok dicari hari esok. Itu
tawakalnya zahidin. Nah, kalau tawakal dalam hal ini adalah penyerahan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berikhtiar untuk mencari jalan keluar daripada lingkaran mengamuknya dua prajurit hati dan prajurit nafsu. Qala al-musannif rahimahullah taala wasti'adzatihi, dan minta perlindungan daripadanya minasyaitonir rajim, daripada syaitan rajim. Kan sudah dulu kita baca pada sebuah kajian alumni yang terdapat dalam kitab Sirajut Talibin itu. Pada situ diterangkan bahwa iblis itu lepas prajuritnya sebanyak 360 untuk mengeroyok kita, satu orang umat Muhammad dikeroyok oleh 360 orang prajurit setan. Lalu kalau kita tidak memberikan perlawanan,